5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu? Adik-adik, tentu di sekitar kalian ada banyak sekali usaha-usaha yang orang lakukan ya. Nah, usaha yang mereka lakukan itu sangat bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Contohnya jika tetangga kalian ada yang usahanya itu buka toko. Nah, di situ kita bisa mencari barang-barang yang kita butuhkan di toko tersebut, sehingga usaha toko tersebut itu bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Perhatikan gambar berikut ini adik-adik. Nah, di sini ada 3 macam usaha. Amati dan kalian bisa tuliskan apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang kegiatan wirausaha pada gambar di atas dalam bentuk pertanyaan. Nah, di sini ada 3 wirausaha. Yang pertama adalah wirausaha fotokopi, lalu yang kedua ada wirausaha potong rambut, dan wirausaha bengkel ya adik-adik ya, untuk memperbaiki kendaraan bermotor. Apa saja hambatan ketika menjalankan usaha-usaha tersebut? Tentunya ketika orang menjalankan usaha pasti ada hambatan atau tantangan dalam menjalankan usaha tersebut. Nah, tantangannya apa? Hambatannya apa dari ketiga usaha tadi? Nah, kita akan pelajari lebih lanjut berapakah penghasilan yang diperoleh dari usaha-usaha tersebut. Nah, adik-adik, kita perlu renungkan bahwa setiap wirausaha itu pasti ada hambatan. Penghasilannya ada berapa? Apakah itu untung atau itu rugi? Adik-adik, setiap usaha itu memiliki hambatan serta penghasilan yang berbeda-beda. Usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumahmu, misalnya ada warung penjual sayur, warung makan, warung kopi, butik, toko alat tulis, konter pulsa, dan salon, dan masih banyak lagi ya usaha-usaha lain yang kita temukan di lingkungan rumah kita. Apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Tentunya dengan adanya usaha tersebut banyak manfaat yang kita peroleh. Kita bisa mendapatkan hampir semua kebutuhan kita itu lebih dekat adik-adik, tanpa kita membelinya jauh-jauh ya. Jadi di sekitar kita sudah ada tentunya. Perhatikan kembali gambar usaha fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel sebelumnya. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha tersebut. Nah, adik-adik, kita akan belajar sumber daya dan peralatan yang digunakan untuk usaha fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel. Yang pertama adalah usaha fotokopi. Nah, usaha fotokopi ini membutuhkan mesin fotokopi karena menjadi alat produksi utama dalam usaha ini. Kertas berfungsi sebagai bahan produksinya. Sumber daya manusia menjadi operator mesin fotokopi tersebut. Ini ketika kita membuka usaha fotokopi, maka diperlukan mesin fotokopi, kertas, dan sumber daya manusia yang menjadi operator mesin fotokopi. Lalu usaha kedua yang kita amati adalah usaha potong rambut. Nah, usaha potong rambut ini diperlukan mesin cukur dan gunting
yang merupakan alat untuk memotong rambutnya. Lalu diperlukan juga kursi, menjadi tempat pelanggan untuk duduk selagi dicukur. Lalu yang mencukurnya siapa? Manusia. Sumber daya manusia dibutuhkan dalam usaha potong rambut ini. Ya, jadi selain alat cukur juga diperlukan sumber daya manusia. Usaha yang ketiga yang akan kita amati adalah usaha bengkel. Nah, yang diperlukan peralatannya adalah perkakas dan spare part sebagai alat dan bahan usaha. Nah, untuk mengerjakannya diperlukan sumber daya manusia yang menggunakan seluruh perkakas untuk memasang spare part yang ada. Jadi, setiap usaha itu pasti membutuhkan peralatan dan sumber daya. Apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri saja? Tentunya tidak adik-adik, karena kebanyakan mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas pada perbengkelan itu merupakan barang buatan dari luar negeri. Apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Ya, ada, yaitu mesin fotokopi tadi, mesin cukur, dan perkakas spare part itu kebanyakan berasal dari negara lain. Nah, adik-adik, dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satunya adalah dengan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, misalnya sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun, ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Jadi, kita bisa mengadakan kerjasama dengan negara-negara ASEAN untuk menyediakan bahan peralatan yang digunakan dalam setiap usaha. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Jadi, ada yang berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri. Adik-adik, kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan dari luar negeri ke dalam negeri itu disebut dengan mengimpor ya. Jadi kalian pasti pernah mendengar kata impor dan ekspor. Nah, kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri itu disebut mengimpor. Sedangkan untuk kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri, jadi mengirim barang dari dalam ke luar negeri itu namanya mengekspor ya, atau kegiatan ekspor. Jadi impor itu dari luar negeri ke dalam negeri, ekspor itu dari dalam negeri ke luar negeri. Kerajinan batik dan gerabah kasongan adalah dua contoh wirausaha yang telah mengekspor produk ke luar negeri, khususnya ke negara-negara ASEAN. Nah, adik-adik, ekspor batik itu terus meningkat dari tahun ke tahunnya, mengalami peningkatan. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 itu mencapai 1,5 miliar US dollar atau sekitar 22,07 triliun. Banyak sekali adik-adik ya. Itu target Kementerian Perindustrian. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada periode Januari sampai April 2015, nilai ekspor mencapai 81,8 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun. Ekspor pada tahun 2014 itu mencapai 340 juta US dollar atau sekitar 5 triliun. Jadi meningkat adik-adik. Jumlah itu meningkat 17% jika dibandingkan dengan ekspor pada tahun 2013. Wah, ternyata mengekspor batik itu terus meningkat loh dari Indonesia sendiri.
batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Ini diambil dari sumber media Indonesia dengan penyuntingan. Jadi adik-adik, kita perlu bangga dengan batik Indonesia yang sudah diekspor sampai ke luar negeri loh. Kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Nah, kalangan perajin di sentra kerajinan gerabah dan keramik di Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulan atau setara dengan 6 miliar rupiah. Berbagai kerajinan gerabah yang diekspor itu meliputi guci yang dibalut dengan kerang dan kaca, patung, hiasan luar ruangan dengan berbagai model, dan motif kembangannya. Nah, itu tadi gerabah dari Kasongan ya adik-adik ya. Sentra kerajinan Kasongan ini memiliki ratusan pengrajin yang tersebar di 5 pedusunan dengan sekitar 200 pengrajin kualitas ekspor, termasuk 5 pengrajin skala besar. Nah, pada periode 2008 sampai 2010, ekspor kerajinan memang cenderung menurun, terutama ke Amerika dan Eropa. Namun, mulai 2011 dan setelahnya, ekspor mulai meningkat lagi, bahkan mulai merambah ke Australia dan sebagian dari Asia. Diambil dari antaranews.com dengan penyuntingan. Nah, adik-adik, kita perlu bangga dengan produk-produk hasil dari Indonesia. Apakah adik-adik mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Nah, selain tadi batik dan gerabah ya, kerajinan gerabah, ternyata ada komoditas lain loh yang diekspor dari Indonesia ke negara ASEAN. Contohnya ada kelapa sawit, tembakau, kopi, karet, teh, kakao, dan tebu. Nah, ada juga perangkat elektronik, tekstil, kulit dan produk olahannya, serta batu bara. Apakah adik-adik mengetahui komoditas yang diimpor? Yang diimpor itu berarti dari luar negeri ke dalam negeri, dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia. Nah, ternyata selain kita mengekspor barang-barang kita juga menerima impor ya dari luar negeri. Contoh barang-barangnya adalah minyak dan gas, perangkat elektronik, garam, gula, bawang putih, obat-obatan, maupun peralatan kedokteran. Nah, itu kita masih mengimpor dari luar negeri karena kita sendiri itu kekurangan juga adik-adik. Perhatikan gambar berikut. Apakah ada usaha yang menjual benda-benda berikut di sekitar tempat tinggalmu? Tentunya ada ya adik-adik ya, apalagi peralatan tulis pasti ada yang menjualnya. Lalu kalau paku, batu itu biasanya ada di toko bangunan. Nah, perhatikan gambar ini. Apakah kamu bisa memprediksi yang akan terjadi jika benda-benda tersebut itu didekatkan ke magnet? Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang magnet adik-adik. Nah, benda-benda ini apakah yang terjadi jika didekatkan ke magnet? Nah, kalian bisa membuat percobaan ya. Kalian sediakan ada peniti, ada pensil, penghapus, paku, lalu ada klip ya, lalu ada sisir, gunting, batu, penggaris, daun, karet, seperti itu ya. Kalian bisa dekatkan dengan magnet. Lalu apa yang terjadi dengan benda-benda tersebut? Nah, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Apakah benda itu akan ditarik oleh magnet atau benda itu tidak akan ditarik oleh magnet? Contohnya di sini ada pensil. Nah, pensil ketika didekatkan dengan magnet itu pasti tidak akan ditarik magnet. Sedangkan peniti jika didekatkan dengan magnet pasti akan ditarik adik-adik. Penghapus jika didekatkan pada magnet tentunya tidak akan ditarik adik-adik. Kalau paku adik-adik, ya paku itu akan ditarik oleh magnet. Penjepit kertas, ya ditarik oleh magnet.
Sisir, sisir tidak akan ditarik oleh magnet. Gunting, gunting akan ditarik oleh magnet adik-adik, apalagi yang bagian logamnya ya. Lalu batu, batu apakah bisa ditarik oleh magnet? Tentunya tidak dapat ditarik oleh magnet. Kayu, ya tidak bisa ditarik oleh magnet. Daun, daun juga tidak bisa ditarik oleh magnet. Karet gelang, karet gelang juga benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Dan yang terakhir kaca itu juga tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, dari percobaan ini ada yang namanya benda non-logam. Jadi benda yang bukan logam itu tidak dapat menempel dengan magnet atau disebut dengan benda non-magnetis. Tadi ada contohnya pensil, ada penghapus, lalu karet gelang, kaca, batu, daun itu termasuk benda non-magnetis karena tidak dapat menempel dengan magnet. Lalu benda-benda yang bisa menempel dengan magnet itu disebut benda logam atau benda magnetis. Nah, benda magnetis itu contohnya ada paku, lalu ada penjepit kertas, gunting ya, logam-logamnya seperti itu disebut dengan benda magnetis. Tahukah kamu bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya akan membutuhkan karyawan yang lebih banyak. Nah, wirausaha tersebut dapat menulis iklan atau selebaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, dalam lamaran pekerjaan itu biasanya akan disuruh melampirkan daftar riwayat hidup. Apa itu daftar riwayat hidup? Nah, daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Adik-adik bisa membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Kamu membuat daftar riwayat hidup itu untuk keperluan mendaftarkan diri. Misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Setiap orang itu memiliki riwayat hidup masing-masing dan tentunya berbeda-beda adik-adik. Ya, riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Kamu dapat menulis daftar riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Nanti akan kita pelajari di pembelajaran selanjutnya tentang daftar riwayat hidup. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 2 pembelajaran 1. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.